Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Masih bahagia, semangat? Semangat menuntut ilmu? Semangat ya, harus semangat. Karena menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi kita. Ya. Kata hadis, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Bagi muslim. Ya. Oke. Sebelum belajar, mari berdoa berdahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu literasi. Sebelum belajar membaca surat kemarin apa? Surat apa? Dari mana? Al-Kafirun ya. Ya. Coba kita ulangi lagi supaya kita lancar dan hafal membaca surat Al-Lahab, An-Nasr, dan Al-Kafirun. Yuk. Hamalatal hatab Lijidha hablum min masad. Bismillah.
Selanjutnya menyanyikan lagu Wajib Nasional. Silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Dua. Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Selanjutnya absen seperti biasa ya. Abdi Reza, Alpa ya, Agus Jajang Wahyudin, Angel Aulia, Bambang Tukino, mana Bang? Bunga Lestari, mana? Oh, di belakang sendiri ya. Kenapa nggak mau depan? Nggak mau. Biasanya transfer ilmunya itu lambat, ya. Yang suka di depan itu biasanya cerdas, ya. Chelsea Nur Aini, Dia Harini, Dika Kusuma, Ezra Devi Pak Prastyo, Fadilah Nur Aini, mana? Fasluki Ramadhani, Alpa. Kenapa Alpa ini? Ada temennya, tetangganya? Ya ada. Fitriani, Gala Setiawan, sakit? Sakit apa? Demam? Ya. Ya, semoga cepat sembuh ya. Sembuh dari penyakitnya. Dibuang penyakit-penyakit yang tidak baik. Ya. Gusti Rake, Jelita Ilparani, Komang Puspitasari, Miasari, Niken, Niko, Alpa, Noviasari, Nurmeli, Nurul Setianingrum, Putu Ariana, Reja Dinata, Rido Dwi Pratama, Sevia Ningrum, Selvi Susanti, Sandy Andrian, Tia Ramadhani, Valentino,
Vina, Bintang Rama Kejora, Bintang Rama Sadewa. Ya, alfa ya. Ya, kita doakan semoga yang masih alfa ini disadarkan. Pemikirannya semoga terbuka, hatinya terbuka. Mudah-mudahan dia menjadi yang lebih baik. Ya, itu adalah saudara kita. Muslim itu saudara kita, apalagi Indonesia ini semua adalah saudara kita, sebangsa, setanah, setair. Ya, wajib kita doakan yang baik, ya. Kita mendoakan yang baik, ya. Kita mendoakan yang baik, kita akan mendapatkan yang lebih baik. Itu, ya. Oke. Selanjutnya, mari kita yaitu pada hari ini materinya yaitu P. Apa sih P5 itu? Project penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, sesuai dengan temanya P5 profil apa tadi? Profil penguatan ya. Penguatan profil project pelajar Pancasila. Ya. Mengapa ini dilakukan? Supaya peserta didik mempunyai kemandirian. Paham ya? P5. Nah, yang kita akan bahas adalah gaya hidup berkelanjutan. Apa sih gaya hidup berkelanjutan? Ya, siapa yang tahu? Gaya hidup berkelanjutan. Yo, siapa yang tahu gaya hidup berkelanjutan? Ada yang tahu nggak? Tuh, kok diam? Gaya hidup berkelanjutan adalah cara hidup yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, menjaga keseimbangan sosial, dan mendorong berkelanjutan ekonomi demi kelangsungan hidup generasi emas, ya, generasi sekarang, ya. Nah, yang akan kita bahas adalah yaitu contohnya, ya, gaya hidup berkelanjutan itu pengelolaan sumber yang ada supaya hemat, ya. Contohnya mengolah sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Contohnya apa? Sampah ya. Sampah apa? Plastik. Terus sampah dari daun-daunan. Terus apa lagi? Botol aqua plastik toh. Kaleng minuman itu ya. Seperti apa tuh? Prit, Pokari, terus Sarem Adi, Sari Adem. Oh, Adem Sari ya. Ya. Adem Sari, terus Coca-Cola. Oh, Coca-Cola ya, Coca-Cola. Ya. Nah, teh botol Gosro. Teh botol Sosro, apa lagi?
Hah? 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 Kardus, ya. Porkariswit. Oh, pokariswet, ya. Ya itu adalah kalau sudah nggak kepakai kaleng itu kan dibuang. Makanya kalian janganlah membuang sampah ya sesuai dengan aturan yang sudah ada tempatnya, dibuang pada tempat sampah, jangan kemana-mana buangnya ya. Paham? Sampah itu bisa diolah dan bisa berdampak ya. Sering kalian lihat di Jakarta sampah numpuk terjadi kalau ada hujan banjir. Nggak, karena nggak ada resapan, saking banyaknya sampah numpuk gunungan. Ya, kemarin ada terjadi banjir di mana? Pada Lampung. Salah satunya itu, ya, sampah, ya. Maka dari itu kalian generasi penerus, generasi emas atau generasi Z, Gen Z ya, bukan Gen Z tapi ya. Kalau Gen Z itu untuk apa? Untuk menghidupkan lampu. Nah, kalian itu ya Gen Z-nya. Ya, Gen Z, kan? Gen Z, Gen Z. Ya. Ya sama Gen Z itu kan untuk menghidupkan lampu. Nah, kalian ini, negara ini kalau nggak ada mesinnya, hidup nggak? Enggak. Nah, kalian ini adalah mesin-mesin untuk masa depan. Makanya bensinnya harus full. Bensinnya apa? Ilmu. Ya. Pertalit apa premium apa? Pertama. Yang paling bagus Pertadek. Ya. Yang paling bagus adalah Pertadek. Makanya kalian mencari ilmunya yang semangat, ya, belajarnya yang serius. Apalagi? Nah, semangat, serius, terus yang kreatif, ya, terus mandiri. Karena kalian adalah mesinnya bangsa, ya. Nah, mesinnya bobrok, ya, nggak hidup, kira-kira lampunya nyala nggak? Enggak. Seperti bangsa Indonesia, kalian ini sudah bobrok, bangsa Indonesia akan semakin bobrok, akan semakin runtuh, itu ya. Nah, kalian itu disebut Gen Z, atau kalau bahasa logikanya jengset lah. Ya. Nah, Gen Z itu adalah kalian itu harus dikasih ilmu yang bermanfaat, yang berguna. Ya, setelah dikasih ilmu terus dirawat. Gensetnya dirawat. Jangan sampai masuk rumah sakit yang parah. Makanya kalian perlu perawatan genset. Ilmu juga harus dirawat dan dijaga. Bagaimana cara melestarikannya? Kalian menyampaikan lagi ke adik-adiknya atau digunakan ilmu kalian untuk bangsa Paham? Nah, ini adalah P5 ini tujuannya untuk menjadi generasi Gen Z. Supaya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang menuju ke emas. 2000 berapa? 2045. Ya. Paham ya? Nah, ini
tujuan proyeknya apa itu? Nah, kalau sudah peduli dengan terhadap lingkungan dan sekolah sekitar, pasti akan aman, damai, nyaman, tentram, sentosa. Nah, itu terus yang kedua. Ya, plastik-plastik nggak usah merintah perintah diri sendiri. Awali dengan diri sendiri dulu. Ada sampah, ya kita ambil. Pasti diomongnya nggak apa-apa. Menyontohkan kepada diri sendiri. Katanya kalau di dalam Islam, an-nadzafatu minal iman. Ya, kebersihan bagian daripada iman. Terus yang ketiga apa? Ya, nah, mengapa ingin melakukan proyek ini? Pelaksanaan proyek ini diawali dari keprihatinan terhadap sampah plastik atau yang lain di lingkungan sekolah. Ya. Nah, sampah ini ya, itu kan ada sampah-sampah plastik, bikin botol terus dibikin taman, botol-botol aqua itu dikumpulin ya, atau bekas kalian minuman, cup itu bisa dicat terus digantung-gantung, itu kan menjadi hiasan. Ya. Contohnya seperti itu. Paham tidak? Sampai sini paham? P5. Kalau sudah paham, cara-caranya silakan kalian nanti praktek ya. Ya. Tapi sebelum kalian praktek, tapi kalian dengarkan dulu apa yang namanya gaya hidup berkelanjutan. Silakan tonton video ini sebentar saja. Oke? Silakan mendengar dan menyaksikan dan menganalisa, nanti Pak Guru saya tanya. Untuk melakukan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk tema gaya hidup berkelanjutan. Topik-topik ini nanti tentu saja Bapak Ibu pilih mana yang cocok untuk SD, mana yang SMP, dan mana yang untuk SMA. Sebenarnya tema gaya hidup berkelanjutan itu dipilih sebagai tema proyek, itu tujuannya untuk apa? Tujuan tema ini adalah peserta didik mampu memahami dampak aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang, terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitarnya. Peserta didik juga membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan, mempelajari potensi krisis berkelanjutan yang terjadi di lingkungan sekitarnya, serta mengembangkan kesiapan untuk menghadapi dan memitigasinya. Tema ini ditujukan untuk jenjang SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK atau MAK atau sederajat. Jadi ruang lingkup dari tema ini adalah tentang ramah lingkungan, tentang hemat energi, tentang... Sudah? Sudah kalian lihat tadi ya videonya ya? Sudah kalian lihat apa tadi yang bisa kita pahami dan bisa kita implementasikan di dalam kehidupan ya? Meminimalis sampah-sampah yang ada di lingkungan kita ya. Nah, itulah proyek P5 ini peserta didik mampu menganalisis ya sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitar kita. Paham sampai sini? Paham ya? Kita langsung praktek ya. Praktek kita membuat apa tadi? Pagar ya. Kita praktek semua ini praktek bikin pagar ya. Saling bekerja sama. Tidak ada yang
tidak bekerja. Saling bekerja sama. Oke, sudah disiapkan semua dari kemarin toh? Tinggal dipas. Oke, kita langsung aksi nyata ya. Langsung aksi nyata. Praktek langsung di lapangan. Oke, ayo kita keluar bentar. Kita praktekkan. Nah, kita bikin pagar yang rapi, yang bagus ya. Nah, kayak gitu yang bagus ya. Ya, di zoom. Ini yang benar. Ini ya. Robot-robot cabutin. Pasangnya yang benar ini. Pasang dikit ini. Pasang yang rapi ya. Ini batunya jangan di sini. Batunya pindah. Sini nih, sini. Nah, ditata yang rapi. Ini batunya kemana yang satu ini batunya sampai nggak? Mudah-mudahan dalam P5 ini kita semua atau peserta didik menjadi lebih baik. Dan menjadi yang lebih semangat untuk belajar. Apa yang kalian dapat dalam P5 ini? Terus? Yang menjadi nilai jual beli atau menjadi nilai ekonomi. Bisa menjadi nilai ekonomi. Itulah P5. Sebelum kita tutup, mari kita doa bersama-sama dalam akhir ini ya. Pelajaran ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pulang, mari kita berdoa berdahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Yuk. Amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.